warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan salah satu topik dalam mikrobiologi, yaitu Fasciola hepatica, atau yang lebih dikenal sebagai cacing hati. Cacing ini bukan hanya menginfeksi hewan ternak seperti sapi dan domba, tapi juga bisa menyerang manusia. Nah, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Fasciola hepatica merupakan salah satu spesies cacing pipih trematoda yang menyebabkan penyakit fascioliasis terutama pada hewan ruminansia seperti sapi, domba, dan kambing, serta secara zoonotik dapat menginfeksi manusia. Cacing ini dikenal sebagai liver fluke karena menyerang hati dan saluran empedu inangnya, menyebabkan kerusakan jaringan yang cukup serius. Klasifikasi. Nama ilmiah Fasciola hepatica, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, famili Fasciolidae, spesies Fasciola hepatica. Ciri-ciri Fasciola hepatica, yang pertama bentuk tubuh pipih seperti daun atau floated leaf sapet. Yang kedua memiliki panjang 2-3 cm, lebar 1-1,5 cm. Yang ketiga berwarna kecoklatan. Yang keempat memiliki 2 alat isap oral sucker atau di mulut dan ventral sucker atau di bagian perut. Yang kelima hidup di hati dan saluran empedu inangnya definitif. Yang keenam, daur hidupnya memerlukan siput air tawar atau genus Limnaeae sebagai inang perantara. Daur hidup Fasciola hepatica bersifat kompleks, melibatkan dua inang, yaitu inang definitif, hewan ternak atau manusia, dan inang perantara, siput air tawar dari genus Limnaea. Telur cacing keluar bersama feses inang, menetas di lingkungan berair menjadi Miracidium, kemudian menginfeksi siput untuk berkembang menjadi Sporokista, Redia, dan Serkaria. Serkaria yang dilepaskan akan membentuk metaserkaria yang menempel pada tumbuhan air, yang kemudian akan tertelan oleh inang definitif. Adapun penyakit dan gejala yang ditimbulkan. Fascioliasis adalah infeksi hati yang disebabkan oleh Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Penyakit ini bisa menyerang hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan manusia, bersifat zoonosis. Adapun gejalanya, demam, nyeri di perut bagian kanan atas, mual dan muntah, hepatomegali atau pembesaran hati, kadang disertai icterus atau penyakit kuning. Jika kronis, gangguan fungsi hati atau saluran empedu. Penularan. 1. Melalui konsumsi sayuran air, misalnya selada air, yang terkontaminasi metaserkaria atau larva infektif. 2. Air minum yang tercemar. 3. Tidak melalui kontak langsung antar manusia. Selanjutnya, adapun pengobatan. Yang pertama, perawatan untuk mengatasi infeksi Fasciola hepatica, umumnya menggunakan obat antiparasit seperti triclabendazole. Obat ini bekerja dengan mengganggu sistem saraf dan metabolisme parasit. Dengan begitu, pertumbuhan dan reproduksi cacing dewasa maupun larva bisa terhambat. Penggunaan obat ini tidak sembarangan dan harus di bawah pengawasan dokter. Dosis dan durasi pengobatan perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan pasien dan tingkat keparahan infeksi. Yang kedua ada nitroxinil dan closantel, adalah obat cacing antihelmintik yang digunakan untuk mengobati dan mengendalikan infeksi cacing pada hewan ternak, terutama sapi dan domba. Nitroxil aktif melawan cacing hati Fasciola. Yang ketiga ada bithionol dan praziquantel, kadang digunakan, tetapi efektivitasnya terhadap F. hepatica lebih rendah dibandingkan triclabendazole. Untuk pencegahannya, yang pertama, hindari makan sayuran air mentah dari sumber yang tidak bersih. Yang kedua, cuci bersih dan masak sayuran air dengan baik. Yang ketiga, hindari minum air yang tidak dimasak dari daerah endemik. Yang keempat, kontrol terhadap siput air sebagai inang perantara. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai cacing hati. Lebih kurangnya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.